Ayat 1 wasyamsi. Masih ingat enggak nih? Ada berapa hukum situ? Ada hukum apa aja di kata wasyamsi? Kita materi itu dulu udah khatam. Wasyamsi. Satu hukum Satu hukum. Apa hukumnya? Yang dua harokat Enggak, di kata wasyamsi aja. Kata wasyamsi. Waduhahanya nanti belum itu. Satu kata wasyamsi. Ada hukumnya enggak di situ? Enggak tahu. Tidak ada. Enggak ada. Ada atau tidak Bapak? Ada. Apa hukumnya? Pak Mul. Tafasir huruf shinnya. Oke. Itu sifat-sifatnya. Hukum ininya, tajwidnya ada nggak di situ? Wasyamsi. Pas? Nah, ntar ini Pak Edo, idhar syafawi. Mim sukun ketemu sin. Nah, mim sukun ketemu sin namanya idhar syafawi. Jadi harus dibaca jelas. Syamsi, nggak boleh dibaca syamsi. Nah itu namanya idhar syafawi. Ada lagi nggak? Wasyamsi. Satu kata aja. Waduhahanya nanti. Alif lam syamsiyah. Ya, atau idgham syamsiyah. Ya, idgham syamsiyah. Jadi idgham syamsiyah itu atau alif lam syamsiyah hukumnya idgham. Apabila ada lam sukun, di situ kan lam sukun awalnya kan. Lam sukun ketemu huruf shin, maka hukumnya diidghamkan. Tuh, jadi lam sukun dalam Al-Qur'an itu ada 5 jenis. Ya, lam sukun. Kita selama ini hanya mengenal nun sukun, tanwin, mim sukun. Nah, ternyata hukum lam sukun. Nah, lam sukun itu ada 5 jenis dalam Al-Quran. Salah satunya ini namanya lam ta'rif. Ya, lam ta'rif. Lam sebagai tanda pengenal. Nah, itu. Awalnya syamsun. Kata wasyamsi itu awalnya syamsun. Enggak ada alnya. Tapi itu jadi isim nakirah, bentuknya itu masih umum. Matahari yang mana? Walaupun matahari itu jelas cuma satu itu kan. Tapi kan matahari yang di sebelah mana itu maksudnya kan. Itu. Mataharinya masih secara umum. Tapi begitu kemasukan alif dan lam, maka dia menjadi lebih jelas. Kalau bahasa Inggrisnya itu ada bahasa Inggrisnya matahari apa? Sun, ya kan? Sun itu ya. Sun itu kan masih umum gitu. Nah, tapi kalau misalnya pakai tambah sun gitu ya. Nah, itu jelas yang ditunjuk itu matahari yang itu tuh gitu. Ya. Nah, ini sama seperti bahasa Arab ketambahan alif dan lam atau lam ta'rif, maka dia menjadi jelas. Oh, yang dimaksud adalah matahari yang menyinari bumi gitu ya, atau yang di sebelah sini atau sebelah situ gitu. Nah, itu lam sukunnya kalau ketemu huruf-huruf hijaiyah punya hukumnya. Nah, salah satunya hukumnya adalah idgham. Nanti ada lagi namanya hukumnya izhar. Izhar qamariyah, idgham syamsiyah. Nah, kalau yang izhar yang ini idgham syamsiyah, kalau dia bertemu dengan huruf shin, kemudian teman-temannya. Jadi huruf hijaiyah itu kan ada 28 kalau dikurangi alif ya. Kalau sama alif kan jadi berapa tuh? Jadi 29. Nah, tapi kalau yang alifnya nggak dimasukin ada 28. 28 itu kalau dibagi 2 berapa tuh? 14. Nah, 14 masuk ke dalam idgham syamsiyah, yang 14-nya lagi masuk ke dalam izhar qamariyah. Mana yang izhar qamariyah? Selanjutnya wal qamari.
Nah, itu disebut dengan idhar qamariyah. Nah, ini pembahasannya sebenarnya udah pernah kita sampaikan. Ya namanya sudah lama enggak di murajaah. Tuh. Wasyamsi ya ada idgham syamsiyah. Oke. Kenapa kira-kira dinamainya begitu, Brother? Kenapa dinamai syamsiyah? Yang diidghamkan ini namanya apa? Syamsiyah. Nah, kenapa enggak yang lain gitu ya? Kenapa alif lam apa gitu? Nah, kenapa enggak kalau as-sama ya kan juga idgham tuh. Kenapa enggak idgham as-sama aja gitu? Sama iya gitu ya. Ya, jadi sebenarnya ini ikhtiar ulama saja, ikhtiari apa namanya? Pilihannya ulama saja menyebut syamsiyah dan qamariyah gitu ya. Tapi ada filosofinya gitu. Ada alasannya kenapa disebut syamsiyah. Meskipun itu hanya ikhtiar, hanya pilihan saja. Jadi hanya ijtihad ulama saja. Jadi alasannya kalau kalau syams matahari ya. Ketika dia di siang hari bersinar terang jelas ya, terangnya itu benar-benar mentereng gitu ya di tengah-tengah. Anggaplah misalnya di jam 12 siang gitu, lagi sedang-sedangnya panas-panasnya. Maka ketika kita menyalakan api, menyalakan lampu di tengah-tengah matahari itu, maka lampu, api, ya apalagi pokoknya semua yang bercahaya ini nggak ada manfaatnya karena sudah ada cahaya matahari. Ini posisinya kalau di tengah-tengah padang ini ya, di tengah-tengah lapangan misalnya gitu atau di tengah jalan lah, kan nggak ada fungsinya tuh, lampu nyala, api nyala misalnya ya, senter nyala, nggak ada manfaatnya karena matahari aja sudah cukup menyinari semuanya. Maka yang lampu-lampu yang lain-lain tadi ini akan redup semuanya. Nah, itulah ibaratnya idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah ketika ada lam sukun masuk ke dalam huruf-huruf yang syamsiyah tadi, maka lamnya ini kalah, melebur ke dalam huruf yang dimasukin. Ya, Lagi. ya? Tidak terlihat lagi lamnya. Iya, lamnya nggak terlihat, nggak manfaat gitu. Lam ini ibaratnya senter lampu tadi ya di tengah jalan itu. Syamsun matahari. Tuh, jadi nggak ada manfaatnya. Akhirnya apa? Lampu cahaya yang semuanya selain matahari ini dia akan melebur menjadi satu dengan cahaya matahari. Nah, itu filosofinya. Kalau qamar matahari ya, bulan, al-qamar itu kan bulan. Wal qamari, nah disebut dengan idhar qamariyah. Kenapa? Tengah malam bulan itu nyala misalnya. Ya kan? Ada sinar bulan, sinar rembulan. Kemudian kita nyalain senter, nyalain api unggun, nyalain lampu jalanan, tetap berfungsi gitu, tetap nyala, bahkan semakin bersinar gitu. Jelas artinya. Ya kan? Nah, maka qamariyah itu lamnya tetap berfungsi, tidak bisa dihilangkan. Makanya kalau baca wal qamari lamnya muncul. Wal qamari, al qamari ada lamnya. Berbeda dengan wasyamsi, lamnya melebur ke dalam huruf shin. Sedangkan wal qamari lamnya tetap muncul. Maka itu yang disebut dengan izhar qamariyah. Nah, itu panjang ini. Baru satu orang. Murajaah. Oke, cukup. Terima kasih Pak Arifin. Lanjut Pak Haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت ثمود بتغواها bukan bita, bito. كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها Wasuqyaha, tebalkan qafnya. وسقياها Mantulnya jangan ditahan, jangan wasuqya enggak, tapi wasuqyaha. Wasuqyaha, tebalkan pantulannya. Idim. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها Oke. Ya, seperti itu. Terus فكذبوه فعقروا jadi fakadzabuhu fa'aqaruha. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها tebalkan. ولا يخاف Ya kho tebal. ولا يخاف عقباها. Oke. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaannya. Belum selesai. Pertanyaannya. Ayat yang sebelumnya atau ayat yang habis dibaca nih? Ayat 11 saja deh, ayat 11. Apa yang diketahui? Hukum-hukum yang ada di ayat 11. Izim gunah ya. Itu ayat 12. 12. Oh, 11. Sebelumnya kadzabat Samud bita. Oh, susah. yang diketahui aja. Kalau bingung nanti baru saya tanya. Pas aja. Pas. Bitawaha. Coba bitawaha. Huruf waw di situ dibaca wa-nya dibaca panjang atau pendek? Panjang. Nama matnya apa? Masih ingat nggak Pak? Dulu pembahasan kita udah berapa tahun yang lalu sih, udah lama. Nah, itu namanya mat tabi'i. Ya, mat asli atau mat tabi'i. Mat yang masih bawaan. Bito ya. Nah, itu. Nah, pertanyaannya nih buat semuanya. Bito hanya ketika kita waqaf dia jadi mat apa? Buat semuanya. Kita kan berhenti nih. Ha di situ mat apa? Mat jaiz. Mat apa? Mat jaiz. Kalau mat jaiz pasangannya munfasil. Kalau muttasil itu mat wajib. Mat jaiz munfasil. Ada lagi? Mat apa lagi? Ada yang mau menambahkan? Bitawaha, huruf ha di situ ketika kita waqaf ya. Dia jadi mat apa? Kan di situ kita bacanya 2 harokat. Bitawaha. Maka di situ mat apa namanya? Hanya satu, mat jaiz saja. Yang lain mat apa? Mat tabi'i. Sama seperti wa tadi berarti ya. Bitawaha, mat tabi'i. Yang lain? Ada yang menambahkan? Nah, namanya mat tabi'i. Mat tabi'i saja. Kok bisa? Bukannya ini waqaf. Ya kan? Bukannya di sini ada benderanya. Ya enggak, Pak? Ada benderanya enggak di situ? Ada. Tapi bendera itu kalau
Nah, kalau kita wasol nggak berhenti maka berfungsi benderanya bitawwaha idim ba'atha. Betul. Tapi kalau waqaf ya kembali ke asalnya. Kalau dia awalnya mat tabi'i, ketika waqaf ya tetap mat tabi'i. Tuh, tidak berubah. Itu ya, Bapak-bapak ya. Ya, lanjut Pak Taufik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. Nah, diulang lagi coba Pak. Tasydidnya diperjelas. Wassama. Wassama. Ditahan lagi. Wassama. Wassama wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa ma. Hati-hati. Wa ma. Wal ardi wa ma tahaha. Ini PR-nya Pak Taufik nih antara ha dengan ha dari dulu nih. Harus hati-hati. Lanjut. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ditahan lagi. Man. Wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Samud bi tawwaha. Oke, cukup. Oh iya. Sudah lewat satu offside. Oke, Pak Taufik. Ya. Ayat ke berapa lagi nih? Ayat ketiga. Ayat ketiga aja deh, ayat ketiga. Tadi ayat pertama dan kedua udah. Ayat ketiga apa aja hukumnya? Gunah Gunah. Di mana gunahnya? di warna hari Di nun bertasdid. nun bertasydid. Ya, di situ ada gunah. Apalagi? Selain gunah? Idza. Zalla. Idza, kalau idza apa? Iza. Ada hukumnya nggak? Idza. Idza di situ dibaca panjang atau pendek? Panjang. Idza. Nah, berarti mat apa situ? Mat tabi'i. Mat tabi'i. Masya Allah. Udah, jallaha sama, semuanya mat tabi'i. Jalla. Ya. Oke, syukran. Lanjut. Masya Allah. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Iya, Masya Allah. Apa nih? Ayat 4 sama, ayat 5 sama. Oh, ayat 5 aja. Ayat 5. Ayat 5. Oh, ayat 4 deh, ayat 4. Ayat 4 aja. Apa hukum yang terkandung di dalam ayat keempat? Kalau yang mat itu kan udah dari tadi ya, mat tabi'i itu semuanya ada di mat tabi'i itu. Nah, lain. Apa? Mat lain. Oke, mat lain atau mat lin ya. Oke. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ini disebutnya bukannya lin ya Ustaz? Oke, itu lin saja. Yang ini mat lin. Ada lagi? Atau jangan-jangan bukan lin dan bukan mat lin? Ada hukum yang lain? Ya, walaili itu hukum bacaannya lin. Kalau kita waqaf jadi mad lin. Walail. Nah, itu jadi mad lin. Tapi kalau wasol tidak kita tidak berhenti. Walaili idza, maka disebut dengan lin saja. Apa sih lin itu? Lin itu ketika ada fathah bertemu dengan ya sukun atau waw sukun, au. Nah, itu namanya lin. Ya, walaili fathah kan, lamnya fathah ketemu ya sukun. Kalau ya sukun ini sebelumnya kasroh, maka hukumnya mat tabi'i itu i dibaca panjang. Ya, atau dhammah ketemu waw sukun jadi panjang. Tapi kalau fathah gimana? Nah, namanya lin. Dalam keadaan apapun ya, selagi dia wasol namanya lin. Tapi kalau kita waqaf dan ada huruf yang bisa disukunkan di akhir, contoh ini walail, ada lamnya di ujungnya, nah itu namanya mad lin. Hukumnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, seperti mad arid disukun. Walail 2, oke ya. Walail 4 juga boleh. Walail sampai 6 harokat juga boleh. Namanya mad lin. Oke. Itu ya. Yuk lanjut, silakan Pak Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza